We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Muhammad Hidayatullah. Ya, selamat malam Pak Sutoyo dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Sugeng Dalu. Pejalan yang pencerita, tim Solo Society, tim Kelana Solo, storyteller, lalanakudus.id, owner Sesotyo. Iya. Batik, oke. Betul. Iya. Mas, sebelum saya mulai pertanyaan saya, sebetulnya Anda itu siapa, Mas? Kok saya Rahmat rajin menulis sejarah sampai berkunjung ke tempatnya dan silakan background Anda itu apa? Enggak, silakan. Iya. Matur nuwun, terima kasih Pak Sutoyo Raharto dan juga rekan-rekan yang mungkin saat ini atau malam ini juga ikut gabung ya. Jadi saya itu di bio IG saya kan saya tulis sebagai pejalan pencerita sebetulnya ya. Dan saya mencoba membranding diri saya sebagai seorang pejalan, traveler begitu, tapi juga menceritakan kembali. Makanya ada storyteller begitu ya. Jadi itu sedikit tentang saya sih sebetulnya. Background saya dulu di komunikasi di UNS Solo dan akhirnya tertarik dengan semua hal tentang sejarah, tentang budaya, tradisi, kemudian tentang culture juga ya, tentang sosial juga yang ada di sekitar saya tinggal begitu. Jadi apapun saya bikin menarik sih. Jadi setiap apa yang saya lihat itu semuanya menarik dan perlu ditulis gitu. Menurut saya sendiri gitu. Nah, Anda tinggal di Solo. Ya, kebetulan saya asli Solo. Dulu sekitar berapa tahun ya? 28 tahun ya di Solo. Kemudian saat ini saya stay di Kudus karena ada keluarga di sini dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah gitu. Jadi antar kota dalam provinsi sih sebetulnya. Oke. Masih dalam satu negara. Betul. Oke. Iya. Mas, Anda kan saya lupa menuliskan, nggak sempat tadi menuliskan pertanyaan yang tentang ini. Satu foto ada 3 mbah Laweyan. Itu apakah mbah Anda atau Anda dulu tinggal di sana atau bagaimana ceritanya? Apakah Anda itu abdi dalam atau ada keturunan terah atau bagaimana ini? Bukan, kalau saya rakyat biasa nih Pak Sutoyo. Kebetulan kalau foto yang saya share itu kan tentang mbah saya ya, itu sebetulnya beliau-beliau memang asli Solo ya, asli Solo dan kebetulan memang nggak ada terah sama sekali. Kenapa saya posting karena menurut saya ketika saya berkunjung ke Laweyan, saya melihat ada sisi menarik dari orang Laweyan, adanya Mbok Mase Laweyan di mana mereka juragan batik yang notabene adalah seorang wanita, begitu, para wanita-wanita tangguh begitu ya. Dan kebetulan ini saya mendapati juga itu profil dari yang saya dulu gitu. Dari mbah-mbah saya dulu, beliau-beliau dulu tukang gade ya, tukang gade kalau di Solo itu tukang gade, tapi khusus jarik atau kain-kain batik begitu. Makanya perjuangan ataupun etos kerja dari orang-orang Laweyan yang direpresentasikan sebagai Mbok Mase itu juga ada dalam diri yang saya gitu. Makanya saya tulis kembali dalam beberapa postingan di Instagram saya begitu Pak Sutoyo.
Oke. Dan Anda nggak tinggal di Laweyan? Enggak, kebetulan saya di daerah Jebres di Solo itu bagian timur gitu. Tapi masih Solo juga kok. Nah, ini berarti hobinya Anda? Ya, hobi Iya, pribadi. betul, Ya. Tapi betul. siapa yang mengajari Anda sampai bisa memulai perjalanan ini? Oke, saya sebetulnya intens untuk mengadakan perjalanan, jelajah, kemudian menuliskan kembali itu sekitar tahun 2012 ya. 2012 itu saya sudah mulai intens ini karena ada sesuatu yang menarik yang perlu saya tulis begitu. Tapi sebelumnya memang dulu waktu saya kecil memang sering diajak bapak jalan-jalan gitu, tapi naik sepeda gitu kan. Jadi diceritakan dulu seperti ini, kemudian tempat ini diceritakan dulu sejarahnya seperti ini. Jadi memori lama itu kayak hadir kembali gitu loh di usia saya yang tahun 2012 waktu itu ya. Duh, ini kayaknya menarik deh, kayaknya perlu ditulis lagi nih gitu. Kalau nggak ditulis nanti hilang gitu ceritanya. Makanya saya abadikan dalam Instagram itu tadi gitu. Nah, 2012 Anda Hmm. ingin menulis cerita apa pada waktu itu yang menarik itu? Iya, waktu 2012 itu saya makin intens ya karena ada beberapa komunitas yang saya ikuti, termasuk dulu ketika di Solo tuh ada namanya Blusukan Solo. Jadi adalah komunitas yang geraknya tuh di bidang sejarah, kemudian budaya, kemudian tradisi kayak kayak gitu. Walaupun sebelumnya sebelum tahun 2012 saya juga sudah mulai tertarik mengumpulkan apa kalau dulu ada model clipping ya Pak Sutoyo ya. Jadi Betul. koran itu saya gunting, kemudian saya simpan, kemudian saya tuliskan, saya baca lagi gitu kan. Dan itu semuanya tentang sejarah, tentang budaya gitu. Jadi terkoneksi gitu sih ya. Jadi berlanjut gitulah. Akhirnya semakin tertarik dan menarik gitu. Nah, Belusukan Solo ini masih ada sampai sekarang? Kalau untuk Belusukan Solo sekarang sebenarnya masih ada, sudah bertransformasi atau berubah nama menjadi Laku Lampah Solo ya, itu. Tapi untuk saat ini memang masih vakum untuk teman-teman yang ada di Solo, tapi ada satu kegiatan lagi, itu bagian dari apa namanya, Laku Lampah Solo, itu walking tour. Jadi Surakarta Walking Tour itu pun juga masih sama model jalan-jalan tapi mengenalkan sejarah, kemudian budaya tradisi yang ada di sekitar Solo gitu. Itu awal mula tahun 2012-2013 ya, periode itu Pak sebenarnya. Oke. Vakumnya sudah lama berarti? Sudah cukup lama ya, teman-teman itu sejak Nuwun Sewu foundernya waktu itu sampun sedo ya atau sudah meninggal. Untuk kegiatan-kegiatannya memang masih vakum, belum ada lagi. Tapi kalau untuk beberapa bulan yang lalu sebelum Covid itu untuk kegiatan Surakarta Walking Tour yang bagian dari Belusukan Solo atau Laku Lampah Solo tadi sebenarnya masih jalan juga, dan ini kayaknya memang belum jalan lagi ya kalau saya lihat untuk teman-teman yang ada di Solo gitu. Banyak Mas anggotanya? Kalau untuk anggota, peserta ya, lebih tepatnya peserta itu banyak karena memang antusiasme anak-anak muda terutama untuk mengenal sejarah, untuk mengenal budaya dan tradisi yang ada itu benar-benar tinggi gitu. Karena memang untuk pengemasan dari kegiatan itu tidak seperti belajar sejarah di perkuliahan atau di sekolah gitu, tapi dibikin fun, dibikin cara-cara milenial dan sebagainya. Jadi memang menjadi alternatif apa ya istilahnya ya, wisata lah ya. Trip yang murah dan simpel gitu kan. Dan Itu yang mereka dari Solo. orang Solo atau mahasiswa dari luar kota juga ikut atau bagaimana? Nah, betul. Nah, uniknya yang sepanjang saya ketahui untuk model walking tour ya yang ada di beberapa kota termasuk Solo dan Kudus yang baru saya rintis ini memang kebanyakan baru lokal ya. Tapi banyak juga yang dari luar kota yang tertarik untuk mengenal kota lain gitu. Bahkan di beberapa waktu lalu ketika saya mengadakan di Kudus, itu pun juga ada yang dari Pekalongan, kemudian dari Batang, dari Solo pun juga hadir ke Kudus gitu misal. Kayak gitu. Berarti yang lokal pun Mhm. masih belum banyak yang mengerti kotanya sendiri ya? Iya, betul. Kalaupun tahu sih sepanjang yang saya ketahui ya,
itu baru tipis-tipis saja yang ada di internet gitu, tapi tidak tahu secara detail ketika mengunjungi tempat kemudian diceritakan cerita atau sejarah lain gitu yang tidak ada di internet gitu kan misalnya. Jadi memang lebih feel-nya lebih dapat gitu Pak supaya ketika kita mengunjungi langsung di tempat itu gitu. Oke, oke. Satu lagi sebelum masuk ke, nah, anak-anak muda ini bisa mengerti ceritanya itu dari sumber mana, Mas? Iya. Kalau untuk saat ini teman-teman yang gerak dalam komunitas sejarah ya maupun juga modal walking tour yang sebetulnya ini sudah menjadi tren di beberapa kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, Semarang, kemudian di daerah Jogja pun juga ada. Jadi pertama memang kita menggunakan beberapa referensi termasuk buku ya. Buku itu jelas karena memang ini menjadi referensi utama lah istilahnya jadi sumber primer. Kemudian biasanya kalau misalkan mau menghadirkan satu rute yang akan kita kunjungi, jadi teman-teman itu riset terlebih dahulu, mengunjungi tempat, kemudian wawancara dengan warga sekitar, untuk mengenal culture-nya seperti apa, mengenal karakteristik dari daerah itu seperti apa, bahkan untuk mendapatkan satu sumber pun kita harus wawancara sama orang-orang tua, orang-orang sepuh yang mengalami peristiwa lampau gitu loh. Jadi memang benar-benar kita hadirkan dari sisi-sisi yang lain gitu. Termasuk wawancara itu tadi gitu. Oke, dan itu secara volunteer? Iya, betul, secara volunteer gitu. Jadi memang benar-benar sukarela, kalaupun memberikan apresiasi pun tidak ada patokan harga sama sekali. Kalau mau mengasih juga monggo, kalau enggak juga tidak ada masalah gitu. Wow, wow. Hmm. Oke, Anda menuliskan keputusan adalah hasil tertinggi dari pemikiran seseorang. Ia wujud akumulasi olah rasa dan olah rasa. Keputusan mempengaruhi takdir seseorang. Apa yang menyebabkan Anda membuat sebuah keputusan untuk menelusuri jejak-jejak peradaban manusia di Jawa, Mas? Atau Solo dan Kudus? Enggak. Betul, itu sedikit bercerita tentang tadi apa ya kalau boleh dibilang quote juga nggak terlalu tinggi sih kalau quote ya. Kalau itu apa istilahnya ketika saya mau itu berdasarkan pengalaman saya ketika saya mau pindah dari Solo ke Kudus itu benar-benar saya harus memutuskan nih, harus memutuskan tempat mana yang akan saya tinggali kan itu. Makanya saya tuliskan itu keputusan adalah hasil pemikiran seseorang. Nah, sebetulnya apa ya, itu sebenarnya bukan keputusan untuk apa, mempelajari peradaban Jawa, tapi lebih cenderung kepada jalan takdir mungkin ya Pak Sutoyo ya. Jalan takdir yang membuat saya itu benar-benar apa ya, kayak semacam diberikan tugas, diberikan amanah untuk menuliskan kembali, sekali lagi untuk menuliskan kembali cerita-cerita lampau yang saya hadirkan ke zaman sekarang dan masa yang akan datang. Artinya tidak saya tuliskan sekarang, tapi untuk masa mendatang pun juga nanti bisa dibaca sama generasi-generasi saya gitu. Itu salah satu tujuan saya. Kemudian yang kedua, alasan saya adalah di sekitar kita tuh banyak loh ya yang menarik dan unik gitu loh. Kalau nggak kita abadikan dengan cara-cara kita, itu untuk generasi yang akan datang nggak dapat apa-apa gitu loh, nggak dapat cerita apa-apa gitu. Karena saya yakin generasi setelah saya itu akan dididik dengan cara yang berbeda gitu dari saya sekarang gitu. Makanya saya coba saya abadikan dengan tulisan-tulisan itu tadi gitu. Itu sih. Oke. Dan kalau nggak nulis gatel, Mas? Iya, betul. Walaupun sebetulnya Walaupun sebetulnya saya masih sampai sekarang pun masih belajar menulis ya, walaupun bahasanya masih kacau gitu, bahasa-bahasa yang agak tambah-tambah bumbu-bumbu galau gitu kan. Tapi setidaknya, saya dari hari ke hari itu saya mencoba untuk apa ya, melatih diri saya sendiri gitu loh, dengan memperbanyak kosakata, dengan memperbanyak diksi, memperbanyak kalimat, coba nulis pendek kemudian nulis panjang lagi gitu kan. Jadi, saya termotivasi untuk, enjoy sih, mencoba untuk enjoy dengan menulis apa yang, ada dalam pikiran saya, dengan ide-ide saya gitu. Kayak gitu. Hampir setiap hari saya juga ngepost story juga sih dengan tulisan yang cukup panjang juga. Dan
Dan itu Anda tuliskan lagi di kertas atau enggak, Mas? Nah, sebetulnya dulu saya sempat aktif di blog ya. Waktu itu ya sudah hampir 4 tahunan yang lalu deh kalau nggak salah saya tinggalkan gitu. Jadi sekarang blognya sudah penuh laba-laba gitu. Jadi dulu sempat gitu nulis panjang gitu di blog gitu, cuman karena apa ya, sekali lagi karena nggak ada charge yang benar-benar untuk memotivasi, apa ya, untuk menuliskan kembali gitu. Jadi, sekarang blognya sudah, jarang saya update sih ya. Saya ganti ke platform yang lebih simpel dengan tulisan yang terbatas melalui Instagram itu tadi, gitu. Berarti kalau Instagram error berarti nggak bisa ada dokumen lagi nggak? Biasanya saya kasih ini, saya tulis di note sih ya, Oke di oke. note gitu. Jadi masih bisa ke-keep gitu maksud saya. Oke oke oke. Nah ini yang, cukup luar biasa. Saya mau mendobrak tradisi, kata Anda, bahwa istilah dikotomi dan afiliasi bagi saya itu berbahaya. Orang seperti berada dalam satu kotak tertutup, hanya tersekat dan terkungkung dalam keakuannya sendiri. Tak mampu melihat sisi lain, sempit, kolot, dan tak jarang nyolot. Singkatnya mereka terjebak imajinasi diri, biarlah. Tradisi apa yang Anda ingin dobrak, Mas? Dan apakah sudah berhasil Oke. mendobrak tradisi itu di dalam diri Anda sendiri? Silakan. Sebenarnya itu tradisi tidak, ini ya, bukan tradisi kebanyakan yang ada di Indonesia. Artinya kan kalau saya mencoba mendobrak tradisi yang ada berarti saya nggak menghargai kearifan lokal yang ada gitu kan. Sebetulnya itu tradisi, apa ya, waktu itu saya nulis tentang oh ya, mengenai keadaan apa ya, Indonesia sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat, sekarang ini Indonesia menurut saya ya, itu terkotak-kotak dengan kelompok-kelompok tertentu yang merasa kelompoknya paling benar, kemudian saling caci, saling nyolot ketika diserang sama, kelompoknya, kemudian, menjadi darah tinggi gitu kan, kemudian serang balik dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini yang perlu saya dobrak gitu loh. Kita tuh satu kesatuan, satu Indonesia, kenapa harus terkotak-kotak sih gitu. Wong kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kenapa harus membedakan A, si B, kemudian si C dan lain sebagainya. Dan itu yang perlu saya dobrak gitu. Itu alasan saya menulis caption itu ya, tapi bukan mendobrak tradisi yang ada di Indonesia gitu. Karena tradisi yang ada di Indonesia kan memang berasal dari kearifan lokal yang ada ya, dan ini memang harus dipelihara gitu. Yang saya maksud adalah itu tadi mendobrak tradisi-tradisi itu tadi gitu, kekolotan dari kelompok-kelompok yang tidak peduli dengan keindonesiaan gitu. Itu sih. Anda sudah berhasil, Mas? Um, saya jujur belum ada kontribusi yang nyata dari saya. Jadi kalau saya pribadi sih memang apa ya, lebih terbuka begitu, lebih terbuka artinya saya tidak mau tahu dengan urusan tentang itu tadi, misalkan perpecahan antara kelompok satu dengan yang lain gitu. Bagaimana memposisikan diri saya pribadi itu di tengah-tengah gitu loh. Kita sebagai agen untuk, menjadi pendamai bagi mereka. Misalkan kita lihat ya di komen, kemudian di apa, sumber-sumber hoax itu kan benar-benar ngeri ya, dan saya coba untuk, jangan percaya deh itu hoax gitu kan. Ngapain juga kamu percaya dengan cerita-cerita seperti itu, dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, dan itu posisi saya seperti itu sih. Jadi tidak mau ikut campur dengan mereka yang kubu A, kubu B dan lain sebagainya, tapi lebih cenderung ke tengah-tengahnya itu tadi, gitu, kalau saya. Oke oke. Nah, di suatu pertemuan, saya rasa ini pertemuan Anda dengan teman-teman yang satu hobi. Anda mengatakan ngumpul ke balung pisah. Begitulah istilah Jawa untuk menyambung silaturahmi. Nyambung kekancan, nyambung katresnan. Nah, selain teman, apa yang sudah Anda kumpulkan dalam perjalanan Anda ke sana kemari, Mas? Monggo. Oke, jadi nyambung ke balung pisah itu sebenarnya filosofi, Jawa ya, filosofi Jawa yang benar-benar, apa, luar biasa. Karena nyambung ke balung pisah kita tahu ya, tulang itu kalau sudah terpisah benar-benar nggak bisa menyatu kan.
Itu udah bagaimana kita menyatukan kedekatan gitu loh. Artinya menyatukan tulang-tulang yang terpisah tadi menjadi satu kembali, menjadi satu utuh tubuh gitu kan. Nah, itu yang mengilhami saya untuk melakukan perjalanan juga gitu. Jadi selain saya bersilaturahim atau bertemu dengan orang baru, kemudian bisa menyambung katresnan. Katresnan itu apa ya? Kasih sayang lah ya, bisa dibacakan seperti itu. Saya juga dapat ilmu baru, kemudian pengalaman baru, kemudian cerita baru, sudut pandang baru. Jadi kita tidak inklusif gitu loh. Tidak eksklusif ya. Jadi lebih inklusif itu, lebih terbuka, kemudian menghargai perbedaan. Kemudian kita juga dapat sharingan informasi atau pengalaman dari orang lain, cerita-cerita dari orang lain. Dalam hal ini cerita-cerita mengenai sejarah ya, dari cerita sejarah yang tidak atau belum saya ketahui sebelumnya. Jadi saya paham, kemudian saya pelajari seperti itu sih, Pak Sutoyo. Mas, sering kita mendengar bahwa sejarah itu milik penguasa, Mas. Anda sebagai pejalan kaki yang pencerita, sejauh mana Anda percaya dengan sejarah yang ada di buku, sejarah yang ada di omongan masyarakat, dan sebagainya? Oke. Karena saya bukan basic sejarah, jadi ini menurut saya, sudut pandang saya ya, pandang saya sendiri sebagai orang awam, bukan ahli sejarah atau dari basic sejarah gitu. Dan ada benarnya gitu. Saya sering sharing beberapa teman ya, terutama teman-teman sejarah begitu. Jadi memang cerita sejarah atau sejarah itu sendiri itu memang syarat kepentingan ya. Jadi memang bisa digunakan untuk jadi memang sejarah itu bisa dibilang syarat kepentingan gitu ya, seperti yang sudah dikatakan sama teman-teman juga, sering sharing juga gitu. Jadi tergantung kepentingan apa yang mau dipakai gitu. Makanya kadang dalam memahami sejarah itu memang harus komprehensif ya, tidak hanya dalam satu sisi saja, tapi juga dari berbagai sumber, dari berbagai referensi yang ada, sehingga kita bisa lebih bijak untuk menentukan sejarah itu sendiri, posisi sejarah itu sendiri kalau menurut saya gitu. Dan untuk Anda, kalau ada pilihan A, B, C gitu, bagaimana Anda memutuskan 3 sumber yang berbeda ini? Oke, kalau saya memang menempatkan cerita sejarah itu atau sejarah itu sendiri memang saya gunakan semuanya supaya rekan saya atau peserta ketika di walking tour itu juga memiliki pandangan yang baru ya. Kalaupun itu pun juga saya buka Oke. Jadi saya ulang ya, mungkin mohon maaf karena koneksinya mungkin agak sedikit buruk ya. Saya ulang bahwa tadi kan ada sumber A, sumber B, sumber C gitu ya. Dan posisi saya tidak bisa mengklaim sumber A atau sumber B yang paling benar gitu. Dan tiga-tiganya saya hadirkan gitu. Kalaupun ada teman-teman mempunyai referensi yang lain, boleh di-share kok. Artinya kan kita malah tambah wawasan, tambah khasanah cerita sejarah yang ada gitu kan. Jadi tidak mengklaim bahwa cerita A itu paling benar, itu tidak gitu. Intinya sih itu gitu. Oke. Di sebuah rumah kuno, Anda mengatakan lagi takjub dengan tegel-tegel antik dan cantik, ditambah beberapa interior rumah yang sepadan, komposisi yang sempurna. Selain tegel, apa yang Anda takjubkan dari seluruh perjalanan ini, Mas? Oke. Ya, bangunan itu menjadi salah satu peninggalan sejarah yang sangat luar biasa, karena kita bisa tahu peradaban suatu bangsa atau suatu masyarakat gitu kan. Itu sebagian kecil yang bisa kita lihat dari perjalanan sejarah gitu yang ada gitu, termasuk peninggalan-peninggalan bangunan kolonial, kemudian bangunan Jawa gitu kan, kemudian era-era style arsitektur di istilahnya jengki gitu ya, tahun 50-an tahun 60-an itu pun juga bagian dari itu tadi gitu, sejarah yang menarik yang bisa kita pelajari. Nah, selain
segel selain bangunan, sebenarnya kearifan lokal ya, yang paling menarik ya. Karena dari setiap daerah itu tentunya memiliki kearifan sendiri-sendiri, dan ini menjadi hasil apa ya, merupakan hasil pemikiran dari masyarakat sekitar. Itu tadi kembali ke olah rasa dan olah raso gitu lah. Kalau rasa itu lebih cenderung fisik ya, yang bisa kita lihat secara fisik, kita sentuh secara fisik. Tapi untuk raso ya, kalau bahasa Jawanya itu tentang menyangkut perasaan, kemudian ketenangan jiwa, kemudian kearifan itu tadi. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya yang bisa Berarti kita rasakan. kearifan lokal yang Anda. Betul. Ya, oke. Saya yang takjub dengan kereta-kereta Sinuwun, Mas. Oh ya. Iya, betul. Dan itu Anda foto sendiri, Mas? Iya, saya foto sendiri waktu itu ada upacara ya di Keraton Solo atau di Keraton Surakarta Hadiningrat itu Jumenengan. Jadi kirap Jumenengan itu kan seorang raja miyos atau keluar kemudian naik kereta dan mengelilingi kota kan gitu. Jadi kereta itu memang kereta kuno, sudah hampir 150-an tahun yang lalu ya, itu buatan Belanda yang dipesan oleh Pakubuwono ke-7 waktu itu, dan baru digunakan Pakubuwono 9. Jadi 2 generasi baru bisa dipakai itu kereta gitu kan. Dan yang menarik adalah detailnya. Detail dari kereta itu kan, itu adalah bentuk dalam tanda kutip akulturasi ya, antara Jawa maupun juga style Europe atau Eropa gitu. Kita bisa lihat detailnya seperti apa, dan pada waktu itu harganya sih cukup mahal, 30.000 gulden ya, di tahun 1858-an gitu. Dan itu salah satu yang membuat saya tertarik gitu kan. Yang kereta ratusan lama disimpan akhirnya keluar, kalau nggak ditulis maneman, kalau nggak diabadikan dalam foto juga maneman gitu kan. Makanya mumpung dikeluarkan, coba deh kita foto, kita tulis kembali. Dan caption yang saya tulis pun juga ini hasil riset dari beberapa buku maupun juga wawancara dengan beberapa teman yang kebetulan abdi dalam gitu ya, yang ada di Keraton Solo gitu. Oke. Jika Mas Rohmat bisa mengulang semua dari awal, kita ngomong ya 500 tahun yang lalu lah, Mas. Apa yang ingin Anda lakukan, Mas? Silakan. Ini sebuah pertanyaan sulit ya, karena harus flashback ke zaman yang tidak saya hidup di dalamnya. Seperti beberapa tokoh yang baru saya jumpai di abad ini, tapi hidupnya di masa-masa yang lalu, saya pengen sekali begitu ya, menuliskan sebuah kayak buku gitu. Nah, ini yang sebetulnya sudah dilakukan, yang menginspirasi saya untuk membuat atau mendirikan walking tour yang ada di Kudus, namanya Lelana Kudus Walking Tour. Dan nama Lelana ini sebenarnya saya ambil ini dari nama Bupati Kudus terakhir setelah Condronegaran, jadi Kanjeng Raden Adipati Condronegoro kelima, yang dia tuh masyhur mempunyai nama samaran Raden Mas Aryo Purwolelono. Jadi beliau ini selain sebagai seorang bupati, tetapi juga sebagai penjelajah gitu loh. Dan dia menuliskan setiap perjalanan yang dia lewati itu dalam satu buku gitu. Dan sekarang itu masih bisa kita baca, masih bisa dijadikan referensi dan sumber inspirasi. Dan saya pengen mengikuti jejak beliau gitu loh. Kalaupun saya hidup, makanya itu saya tuliskan kembali supaya nanti generasi saya bisa membaca gitu loh, membaca apa yang pernah saya alami, yang pernah saya tulis gitu loh, biar ada istilahnya bekasnya lah ya. Gitu. Pertanyaan ini sering saya tanyakan kepada teman-teman yang ngobrol tentang sejarah. Pernah deja vu, Mas? Kalau untuk selama ini belum sih. Belum sama sekali. Tapi belum pernah menemui. Iya, cuman apa ya, dari beberapa pengalaman yang saya lakukan gitu, termasuk ke beberapa tempat yang saya kunjungi. Ketika saya mengunjungi satu tempat, pasti saya carikan referensi dari arsip-arsip lama gitu. Jadi imajinasi saya terbangun, imajinasi saya terbang pada waktu itu. Misalkan ketika saya mengunjungi salah satu
pesanggerahan yang sudah mangkrak di daerah Karangpandan, Karanganyar sana, itu zaman Mangkunegoro VII itu sampai mengundang orang-orang Belanda, orang-orang luar negeri untuk apa ya, istilahnya dijamu di sebuah villa milik Mangkunegaran dan menghadirkan hidangan-hidangan khas Europe atau Eropa. Dan itu saya imajinasikan dalam tulisan saya gitu loh. Wah, itu benar-benar feel-nya dapat gitu. Saya merasakan ketika saya diundang ke Mangkunegoro ke-7 gitu ya, bersantap siang bersama para pembesar-pembesar Belanda gitu kan. Jadi feel-nya di tulisan tuh dapat gitu kalau pengalaman saya gitu. Tapi kalau untuk deja vu sendiri saya memang belum pernah sih. Tapi belum pernah merasakan, oh rasanya pernah ke sini gitu, belum pernah? Belum pernah sama sekali gitu. Oh, oke. Belum. Oke. Dan Hmm. kalau perasaan goosebump merinding itu sering? Oh sering, itu sudah dipastikan sering. Dan terakhir kali memang ketika saya berkunjung ke bekas pesanggeran Karangpandan itu, dari semua tempat apa istilahnya, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat lama, tempat-tempat kuno, bangunan kuno yang sudah mangkrak dan sebagainya, eee, paling merinding itu ya itu tadi, di tempat Karangpandan itu, pesanggeran Karangpandan. Nanti kalau kapan-kapan ke Solo nanti bisa ke sana ya Pak Sutoyo Oh ya. harus ngajak Anda, Mas. Nah, Insya Allah siap. selama ini sudah menerbitkan buku, Mas? Nah, ini rencananya masih lama ya sebetulnya ya. Kita baru menyusun referensi juga sih, sama mengumpulkan sumber. Saya sama rekan saya nanti kalau misalkan ada waktu longgar bisa wawancara, namanya Mas Halim Santoso. Itu salah satu blogger juga, teman jalan saya juga ketika waktu di Solo untuk jalan-jalan sejarah, kemudian tanya-tanya, busak-busuk kemana-mana gitu Mas Halim ya. Dan itu saya sama Mas Halim baru rencana mau bikin buku tentang prasasti-prasasti yang ada di Solo ini. Mohon doanya saja nanti bisa rilis, bisa terbit, semoga tahun ini ya. Oke. Terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama, sami-sami Pak Sutoyo. Sharingnya. Amazing. Iya. Dilanjutkan. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun sangat.